Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrasari dengan NIM 061431202554 dari kelas Palembang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mirantina MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan sejarah perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih jelas dan maju. Dengan tujuan pendidikan yang jelas, maka bisa mengarahkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang kondusif dan efektif. Berdasarkan tujuan tersebut, pada masa Orde Lama banyak dikeluarkannya kebijakan-kebijakan di dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk merencanakan dan membantu pendidikan. Masa Orde Lama secara harfiah adalah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya oleh Soekarno dan Soeharto melalui surat pemerintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Super Semar. Pendidikan pada masa Orde Lama terutama difokuskannya antara lain 1950 sampai 1966. Sebagaimana diketahui, sesudah konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran di dalam UUD RIS. Juga diatur mengenai pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan. Soekarno memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berdasarkan sosialisme menjadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tentang memandang kelas sosial. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dikembangkannyalah pendidikan dengan sistem AMUNG. Berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tudwuri handayani pada tahun 1950 diundangkan pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional yaitu UUD nomor 4 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UUD nomor 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961 diundangkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1961 tentang pendidikan tinggi dan dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1995 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90% bangsa Indonesia berpendidikan SD. Hartemu dan perkembangan politik pada masa Orde Lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelora Manipol atau manifestasi politik atau USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin Kepribadian Indonesia. Yang kedua, kurikulum.
Pendidikan pada masa Orde Lama dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1959, 1964, 1968, 1975, 1948, 1994, 2004, 2006, hingga yang sekarang 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembedaannya pada masa penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta penekanan dalam merealisasikannya. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum. Di antaranya rentang tahun 1945 sampai 1968, rencana pembelajaran terurai 1945, kurikulum 1964. Dan yang ketiga, kebijakan pada masa Orde Lama dalam konteks kejadian ini. Kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan itu dibagi menjadi 2 kebagian, yaitu kebijakan pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan madrasah. Dan yang keempat, sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Senada dengan lika-liku perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Maka, pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah. Sebagai pengingat, di antaranya bersama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembedaannya pada masa penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta penekanan dalam merealisasikannya. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum. Di antaranya rentang tahun 1945 sampai 1968, rencana pembelajaran terurai 1945, kurikulum 1964. Dan yang ketiga, kebijakan pada masa Orde Lama dalam konteks kejadian ini. Kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan itu dibagi menjadi 2 kebagian, yaitu kebijakan pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan madrasah. Dan yang keempat, sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Senada dengan lika-liku perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Maka, pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah. Sebagai pengingat, di antaranya periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Adapun sistem pendidikan perlu pada periode tersebut. Periode 1945 sampai 1950, sistem pendidikan sekolah di Merdeka berdasarkan 1 jenis sekolah. Untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskannya. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikannya semula 3 tahun dan menjadi 6 tahun. Pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis. Yang pertama, pendidikan guru, SGB, SGC, SGA, yaitu sebagai berikut.
sekolah guru B, sekolah guru C, sekolah guru A. Yang ketiga, pendidikan umum. Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan teknik seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur seperti kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama STPA, sekolah teknik ST, sekolah teknik menengah STM, pendidikan guru untuk sekolah teknik, dan yang keenam pendidikan tinggi periode 1945 sampai 1950. Kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Dan yang ketujuh, pendidikan tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kebijakan. Dan yang kedelapan adalah pendidikan tingkat pendudukan. Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikannya suatu universitas darurat yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu kedokteran, hukum, sastra, dan filsafat dan pertanian di Jakarta, dan Fakultas Teknik di Bandung. Dan pada periode 1950 sampai 1966, pada periode ini difokuskan antara kurun waktu 1950 sampai 1966 seperti diketahui sesudah pada tahun terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional, memiliki kebijakan pendidikan nasional di era ini, dimulai pasal 30 Undang-Undang DES 1950 RI. Di antaranya yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan yang kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Yang ketiga, mengajar adalah bebas. Dengan demikian, sistem pendidikan pada masa Orde Lama telah banyak dipengaruhi kondisi politik bangsa Indonesia saat itu. Pasca Indonesia lepas dari penjajahan dan berhasil mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah Belanda dengan perjanjian KBM, sehingga Indonesia berdasarkan semangat kebangsaan tengah belajar terus-menerus untuk membangun sebuah negara, belajar untuk berdemokrasi. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.